Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini aku mau sharing food prep di minggu ketiga dan alhamdulillah stok minggu yang kedua itu udah habis semua teman-teman. Dan di sini kayak biasa total belanjaannya itu 150.000 ya untuk mencukupi kebutuhan selama satu minggu. Insya Allah semoga tercukupi. Dan langsung aja kita bongkar hasil belanjaannya teman-teman. Di sini aku beli lele 3 pieces itu 10.000. Lanjut di sini aku beli tulangan dan juga ceker harganya itu 5.000 udah dicampur. Dan di sini beli ayam 16 potong harganya itu sekitar 40 ribuan. Lanjut ini aku beli telur puyuh seperempat harganya itu 10.000. Ternyata telur puyuh itu lebih mahal ya dibandingkan telur ayam. Karena telur ayam itu seperempatnya itu masih sekitar 7 ribuan kalau di sini teman-teman. Dan di sini juga aku sama beli telur ayam seperempat ya harganya 7.000. Lanjut ini untuk persayuran dan perbumbuannya di sini aku beli cabai segini itu 5.000 rupiah. Dan walaupun harga cabai itu masih mahal, tapi alhamdulillah ya masih bisa diketeng kayak begini. Lanjut di sini untuk bawang putih, ini untuk stok seminggu ya teman-teman, 3.000. Lanjut di sini aku beli bawang merah, di sini juga sama 3.000. Karena untuk pemakaian bawang putih dan juga bawang merah, aku biasanya bikin stok bumbu jadi agak hemat. Di sini untuk cabai rawit segini itu 5.000 rupiah. Alhamdulillah masih bisa gitu ya, seharga 5.000. Karena harga cabai di sini 1 kilonya itu udah 120.000. Lanjut di sini untuk cabai hijau untuk bikin cilok goang di sini harganya itu 3.000 dan aku beli bawang bombay 2 itu sekitar 5 ribuan. Lanjut di sini aku beli kol harganya itu 3.000 dapat segini teman-teman. Karena kalau kol itu ya pemakaiannya paling buat bakwan, kalau enggak aku biasanya bikin buat lalapan doang. Lanjut di sini untuk kacang panjang harganya itu 3.000 dan ini untuk nangkanya itu harga 3.000 dan untuk sayur sopnya 5.000 teman-teman. Lanjut di sini untuk sawi hijau harganya 2.000. Paling nanti ini untuk campuran mie kalau enggak kue tiaw dan ini untuk bumbu dapur harganya 2.000. Kalau di Jakarta tuh emang 2.000 udah lengkap banget ya teman-teman. Biasanya kalau di Bandung di tempatku itu kalau misalkan beli bumbu dapur itu harus terpisah. Kayak kunyit, jahe itu terpisah kayak 1.000 kayak gitu. Jadi hitungannya malah lebih mahal ya. Dan di sini untuk kencur aku beli 3.000 rupiah dan tadi aku beli cabai kering untuk jualan aku segitu tuh 5.000. Dan di sini beli kemiri 3.000 rupiah. Lanjut untuk daun bawangnya 2.000. Dan ini aku beli bumbu pecel jadi ya teman-teman karena biasanya kalau suami itu istirahat biasanya minta dibekelin gorengan dipakein bumbu pecel. Dan di sini aku beli terasi satu buletan kayak gini itu 1.000. Bumbu raciknya aku beli satu yang biasa yang rasa ayam karena kayaknya untuk perbumbuan paling aku pakai bumbu racik ya teman-teman. Lanjut tadi aku beli bustik harganya itu segitu 5.000 dan di sini aku beli bakso satu bungkus harganya 5.000. Lanjut ini tepung aci untuk preparean jualan cilok goang teman-teman. Satu bungkus kayak gitu tuh harganya 6.000 setengah kilo dan untuk pilusnya sama teman-teman 5.000. Nah ini total belanjaan 150.000 ya teman-teman. Alhamdulillah semoga mencukupi untuk kebutuhan selama satu minggu ke depan. Sambil food prep aku mau sharing juga penyebab keuangan cepet boros itu dari arah mana aja sih, karena memang setiap keluarga itu mempunyai keuangan, pemasukan dan pengeluarannya itu pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Dan di sini aku sharing langkah-langkahnya penyebab keborosan itu dari arah mana aja. Untuk poin yang pertama itu karena terlalu sering beli sarapan teman-teman. Secara nggak sadar misalkan kita beli sarapan per hari itu 10.000 ya. Berarti untuk budget 3 orang aja udah 30.000 itu untuk sarapan. Belum kita memikirkan untuk makan siang dan juga makan malam. Nggak mungkin kita hanya sarapan doang ya teman-teman. Makanya penting banget untuk kita itu tahu kapasitas diri kita itu berada di titik yang mana gitu ya. Jadi untuk sarapan itu pilihlah menu yang simple teman-teman, nggak perlu yang ribet. Jadi kita simpen aja energi kita itu untuk masak siang gitu ya. Dan ini aku mau ungkep ayam dulu teman-teman. Ini juga sama untuk stok sarapan kalau enggak makan siang. Dan untuk poin yang kedua itu karena kita terlalu sering makan di luar ya teman-teman. Misalkan kalau sesekali ya nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau lagi bosan atau kita lagi gak enak badan itu boleh banget kok makan di luar teman-teman. Tapi ya perlu kita sadari juga gitu ya. Kalau misalkan penghasilan suami kita itu cukup untuk makan dan juga untuk kebutuhan, jadi kita ya harus tahu posisi kita, berarti harus memanage keuangan itu sebaik mungkin
Apalagi kalau misalkan posisi kita itu seorang ibu rumah tangga yang benar-benar penghasilannya itu dari Pak suami aja, jadi kita harus menyempatkan waktu untuk masak, boleh belanja harian, boleh belanja mingguan. Yang terpenting pasti teman-teman itu tahu letak plus minusnya untuk food prep dan juga belanja harian. Karena pastinya setiap metode itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman, tergantung kitanya aja cocoknya yang mana. Nah ini ya, setelah food prep itu aku lanjut beres-beres teman-teman, alhamdulillah ya, stok untuk 1 minggu udah tenang, jadi tinggal memikirkan untuk kebutuhan sehari-hari aja. Karena kalau misalkan beli ke tukang sayur itu teman-teman, yang pertama itu aku malas ngantrinya ya, dan yang kedua itu lumayan ya, harganya itu bedanya itu lumayan banyak gitu. Kalau di sini itu mahal-mahal, jadi aku memilih untuk ke pasar aja 1 minggu sekali. Lanjut untuk poin yang ketiga itu karena kita nggak memiliki list belanjaan teman-teman. Secara nggak sadar mau kita ke pasar untuk food prep atau mau kita belanja bulanan ke supermarket, kalau misalkan kita nggak punya list belanjaan, pastinya kita memilih untuk mutar-mutar itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Karena sambil kita muter-muter pastinya sambil kita mikir, beli nggak ya, butuh nggak ya, pasti kan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita punya list belanjaan teman-teman, kita itu tahu apa aja yang mau kita makan, apa aja yang mau kita gunakan, apa aja yang mau kita pakai. Jadi nggak akan over budget karena kita udah tahu listnya apa aja. Nah ini lanjut teman-teman, setelah beres-beres aku itu masih ada PR ya untuk nyetrika baju Pak suami. Karena kalau baju Pak suami itu warnanya putih, jadi kalau lecek itu kelihatan banget teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, tim setrika semua baju apa baju penting aja? Kalau aku sih menyesuaikan ya, kalau ada waktu senggang aku setrika semuanya. Tapi kalau misalkan waktunya itu mepet dari pagi sampai malam, jadi aku cuman lipetin aja teman-teman. Yang penting setelah dijemur itu langsung dilipat, jadi bajunya itu nggak lecek. Khusus untuk baju kerja itu memang aku setrika gitu ya teman-teman. Jadi mau ada waktu senggang atau mepet pasti aku setrika. Dan ini kali pertamanya aku bikin daily vlog kayak begini. Jadi beginilah teman-teman aktivitas ibu rumah tangga dari pagi sampai siang. Pekerjaan ke pekerjaan lainnya itu menanti ya teman-teman, satu persatu. Tapi kita juga jangan lupa untuk memberikan waktu luang untuk diri kita sendiri sebagai apa ya, bentuk reward atau penghargaan gitu ya untuk diri sendiri. Kalau aku kayak misalkan anak pas tidur siang itu kayaknya itu kesempatan emas ya buat olahraga, buat me time, buat rebahan, scroll-scroll, pokoknya sebisa mungkin kita menyediakan waktu untuk diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Karena memang kalau misalkan kita mau me time kayak keluar-keluar kayak gitu, itu mungkin emang udah fasenya udah berbeda ya teman-teman. Namanya kita punya anak, punya suami, punya tanggung jawab, pastinya kita memilih untuk mengerjakan dulu kewajiban. Nah teman-teman, jadi ini ya cara nyetrika aku itu, bagian belakangnya itu dilipat, kemudian dia disetrika. Lanjut untuk bagian depannya itu yang kanan dan kiri dilipat juga, disetrika yang bagian tengahnya. Jadi kelihatan rapi banget karena udah ada garis tengahnya. Nah teman-teman, sampai di sini ya video kali ini, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.